Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Novita dari LPTK Universitas Jember akan mengikuti uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya anak-anak? Sehat. Sehat. Bu senang kalau anaknya ibu sehat-sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rara. Baik, hari ini kita akan belajar tema berapa ya anak-anak? Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Oke. Nanti kalian jangan lupa untuk mengisi link kehadiran dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Link kehadirannya tolong diisi dengan jujur ya. Yuk, agar kita semakin cinta dengan tanah air dan jiwa nasionalisme kita bertingkat, mari kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Siapa yang mau memimpin temannya untuk bernyanyi bersama-sama? Oke, sekarang semua mic-nya tolong dinyalakan. Ada berbakti mengabdi jiwa raga kami. Oke, siapa yang tahu apa manfaat dari kita menyanyikan lagu nasional? Lebih mencintai negara. Oke, lebih mencintai negara kita yaitu Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, pada PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar di negara-negara ASEAN, pada PowerPoint dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Dengan mengganti gambar dan PowerPoint, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. 4. Dengan mengamati gambar pada PowerPoint, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. 5. Dengan membaca teks pada PowerPoint dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir atau ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. 6. Dengan membaca teks PowerPoint dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir atau ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Oke, terima kasih Aziza. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian
negara-negara ASEAN. Ayo membaca. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, ayo. Membacanya satu paragraf dulu ya, setelah itu stop, berhenti dulu ya. Satu paragraf saja. Ayo, yang lainnya memperhatikan. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Oke, baik. Dari paragraf pertama, coba perhatikan. Siapa yang akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN? Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman-teman sekelasnya. Oke. Kemana Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya akan pergi? Ke pameran budaya ASEAN. yang terletak di Jakarta. Oke. Sekretariat ASEAN terletak di mana? Sekretariat Jakarta. di Jakarta. Oke, baik. Nah, paragraf kedua, siapa yang membaca? Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Oke, baik. Anjungan negara ASEAN, Indonesia menampilkan ciri khas apa? Rumah Toraja. Toraja yang unik dan menarik. Rumah Toraja yang menarik, bagus, pintar. Kemudian, berapa negara yang mengikuti pameran anggota ASEAN? 10. Pintar, bagus. Berikutnya, paragraf ketiga. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Oke, ayo Aziza. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap kreatif ada di sana. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buat Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi Off-Grid Business yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Oke, baik. Dari paragraf ketiga, Udin banyak menghabiskan waktunya di anjungan apa? Di anjungan Apa? Kegiatan wirausaha. Wirausaha kecil. Ya, di anjungan wirausaha kecil. Oke. Produk jaket kulit itu dari pengrajin negara mana? Indonesia. Indonesia. Manisan buah dari mana? Dalam kemasan Thailand, betul. Alat penyeduh kopi? Vietnam. Oke. Paragraf keempat, siapa yang membaca? Saya. Ayo, Tata. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lard dari Laos, dan ada masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya.
Oke, baik. Edo paling suka di anjungan atau di tempat mana? Tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Betul, tertarik dengan makanan berbagai daerah. Sudah sangat tertarik ya dengan berbagai makanan daerah. Ada yang tahu singkong santan khas dari mana? Thailand, Thailand, Po, Vietnam, Vietnam, lap, Dari Laos. paragraf berikutnya. Siapa yang membaca? Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitas mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia, dunia pewayangan wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Oke. Dari paragraf ini, coba perhatikan. Wayang asik merupakan khas dari negara Brunei. Brunei. Wayang asik ini terbuat dari bahan apa? Bahan kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Kertas tebal dengan pegangan dari kayu, betul. Populer wayang asik sekitar tahun berapa ya, Nana? 1960. 1960. Oke. Di Indonesia juga ada wayang ya. Mungkin hanya sosoknya yang berbeda. Ya, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Coba, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Oke, Berat, coba. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Oke, bagus, pinter, Sirat. Kemudian, yang kedua. Ayo. Saya, Bu. Ayo. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Oke, baik, bagus. Terima kasih, Kasita. Sekarang soal nomor 3. Saya, Bu. Ayo, coba, Naila. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengalaman belajar yang diperoleh Edo adalah Edo dapat mengetahui makanan-makanan khas tiap negara. Betul sekali. Bagus, Naila. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ayo, Rara. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Oke, bagus, Rara. Terima kasih. Berikutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Siapa yang mau menjawab? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Betul sekali, dia mendapatkan pengetahuan tentang ragam budaya ASEAN. Bagus, Sirat. Terima kasih. Berikutnya, sebut apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu. Mengapa? Ayo, coba siapa yang mau menjawab? Makan, Bu. Oh, kegiatan makan, mencicipi makanan khas daerah ya? Iya, Bu. Oke. Yo, Fauzan tadi sudah menjawab.
dia paling suka untuk makan atau mencicipi makanan daerah ketika datang ke pameran. Coba yang lain. Selain itu, ada yang mau menjawab? Mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Oke, baik, bagus Sirat, terima kasih. Tadi kalau Fauzan ingin mencicipi makanan daerah, kalau Sirat ingin mengikuti aneka lomba sehingga dia mendapatkan hadiah. Oke, terima kasih. Tuliskan 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Siapa yang mau menjawab? Jangan takut salah ya kalau mau menjawab. Harus berani, harus percaya diri. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada, Bu. Oke, ayo Rara. Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks berikut. 1. Pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota. 2. Dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. 3. Menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Oke, bagus, pinter Rara, terima kasih. Jadi 3 hal yang penting di situ. Yang pertama adalah kita dapat mempererat kerjasama antara negara-negara lain. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui ciri khas dari setiap daerah masing-masing. Yang ketiga, kita juga harus mencintai budaya kita seperti negara Brunei Darussalam. Sama-sama punya wayang, Brunei bangga. Kita Indonesia juga harus bangga, ya. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Siapa yang sudah selesai mengerjakan LKPD ini? Inilah LKPD kalian yang harus kalian kerjakan dengan jujur dan teliti. Oke, di sini terdiri dari tugas kelompok dan tugas mandiri. Tugas kelompok artinya harus dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Sedangkan tugas mandiri atau individu maka kerjakan sendiri. Ya, sudah selesai semua ya mengerjakan ini ya? Sudah Ada, selesai? Bu. Oke, sudah. Ayo, kelompok berapa yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Saya kelompok 2, Bu. Baik, Larak dari kelompok 2. Peran dari posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ikut serta dalam MEA, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Oke, betul. Yang paling mudah ketika nanti ada pertanyaan, yang paling mudah adalah pertama ikut andil dalam MEA. Apa kemarin MEA itu? Kepanjangan dari apa MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Betul, MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi kita ikut dalam mengembangkan ekonomi negara Indonesia. Contohnya dengan apa? Kita jangan malu untuk memulai suatu usaha, baik itu usaha kecil maupun besar. Biasanya usaha itu dimulai dari usaha kecil terlebih dahulu, baru nanti usaha itu semakin besar. Artinya kalian semakin sukses dalam kegiatan berwirausaha tersebut. Yang kemudian adalah kegiatan ekspor impor. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Selanjutnya,
Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi. Misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Siapa di sini yang tahu tentang magnet? Pernah lihat magnet ya, anak-anak? Ya, Bu. Oke, ayo mencoba. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Diskusikan jawaban pertanyaan di atas dalam kelompok. Tuliskan hasil diskusimu di kolom di bawah ini. Ayo, siapa yang sudah selesai diskusi dengan anggota kelompoknya? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya? Ya, saya pernah menemukan magnet. Saya menemukan magnet di rumah pada speaker yang sudah rusak. Magnet adalah suatu objek yang memiliki medan magnet yang dapat menarik benda berbahan logam. Oke, selanjutnya. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan salah seorang temanmu. Minta teman tersebut menjawab pertanyaan yang kamu buat. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan magnet yang telah disediakan oleh gurumu. Kalian jangan lupa ya, membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Nanti kalian tukar dengan teman kalian. Ya, coba perhatikan. Ibu punya magnet. Ini kira-kira termasuk dalam jenis magnet apa? Magnet jarum. Ayo, Silinder. coba. Magnet jarum. Jarum, Bu. Jarum atau silinder? Silinder. Silinder. Oke, ini adalah magnet apa? Silinder. Ini termasuk jenis magnet silinder. Oke, betul, pinter, bagus. Oke, Ibu punya cenderamata yang terbuat dari bahan magnet. Kira-kira magnetnya ini termasuk jenis magnet apa? Batang. Macam-macam magnet ke dalam apa? Magnet apa ini? Jenisnya? Magnet batang. Oke, pinter. Sekarang, baik, sekarang kalian sudah pinter ya, ternyata sudah mengetahui tentang jenis-jenis magnet. Tadi juga kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan magnet. Apa yang dimaksud dengan magnet? Ayo, siapa yang mau menjawab? Magnet adalah benda yang dapat menarik logam. Betul. Sebutkan macam-macam magnet berikut. Ayo, siapa yang menjawab? Magnet ladang. Magnet logam, magnet batang, magnet lingkaran, magnet tabung. Lingkaran magnet silinder. Betul ya jawabannya. Jadi ini termasuk magnet batang. Kemudian ini adalah magnet silinder. Ini adalah magnet jarum. Ini adalah magnet ladam atau boleh. Sedangkan ini adalah magnet lingkaran. Tadi jawabannya sudah benar semua, sudah bagus, sudah pintar. Oke, selanjutnya. Magnet cincin ada tadi. Ada magnet cincin ini tengahnya lubang. Oke, baik. Selanjutnya, perhatikan video pembelajaran berikut ya. Diperhatikan dengan baik-baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang-orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Magnetis Litos. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai
mempunyai medan magnet. Saat ini, banyak benda-benda dan teknologi yang menggunakan magnet, seperti obeng, yang berfungsi agar baut tidak mudah jatuh saat dipasang. Kompas, yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Gunting, yang berfungsi untuk mengambil jarum. Kulkas, yang berfungsi sebagai perekat antara pintu dan bodi kulkas. Dinamo, yang berfungsi untuk menghasilkan listrik. Bagian dalam pengeras suara, yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi bunyi. Kaset, pita kaset menyimpan informasi dengan cara menyusun partikel magnetik kecil dengan konfigurasi tertentu. Layar TV, magnet akan mengubah serbuk-serbuk magnet atau besi dan menyusun sesuai gelombang dari satelit. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Tetapi, biasanya yang sering kita jumpai adalah N dan S. N adalah singkatan dari North atau utara, sedangkan S singkatan dari South atau selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Berikut ini adalah macam-macam magnet. Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet padam, magnet lingkaran. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari video pembelajaran berikut? Tidak. Jika tidak, Ibu ingin bertanya. Tidak. Oke, baik. Ibu ingin bertanya. Yang pertama, tadi pemanfaatan magnet itu banyak di sekitar kita. Kira-kira magnet dimanfaatkan untuk apa saja ya? Dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk obeng, untuk gunting, untuk pengeras suara, untuk radio, untuk televisi, dan untuk kulkas. Oke, pinter. Terima kasih, Tata. Jadi manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Terutama adalah mempermudah dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya tadi, bayangkan kalau pintu kulkas tidak ada magnetnya, maka tidak akan bisa menutup. Kita harus pasang tali dulu supaya pintu kulkas tadi tertutup. Ya. Kemudian obeng. Kenapa obeng ujungnya diberi magnet? Supaya murnya itu tidak jatuh ya, bautnya itu tidak jatuh. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, bagus, baik. Terima kasih Naila. Nathan dan Naila sudah bagus jawabannya. Kalian sudah mengerti tentang magnet. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet batang, magnet logam, magnet cincin, magnet silinder, magnet ladam atau magnet U, sama magnet jarum. Oke, bagus. Fauzan pinter, jawabannya sudah benar ya. Kemudian, sekarang pertanyaan nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Betul sekali. Bagus, Rara. Pinter. Terima kasih, Rara. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Magnet batang karena bentuknya yang seperti batang. Magnet ladam karena bentuknya yang U atau seperti tapal kuda. Terus, magnet lingkaran karena bentuknya yang seperti lingkaran.
Baik, selanjutnya, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Siapa di sini pernah mengisi formulir pendaftaran? Nah, Bu, Pernah mengisi formulir apa, Ziza? formulir untuk lomba, Bu. Formulir untuk lomba, oke. Jadi Aziza pernah mengisi formulir untuk lomba. Kelompok mana yang sudah selesai berdiskusi tentang formulir? Itu formulir. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Oke, benar. Bagus, Nathan. Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Jawaban, ya pernah. Saya pernah melihat formulir pendaftaran sekolah. Formulir dapat membantu penyampaian data diri dengan cepat dan tepat. Oke, coba perhatikan, amati, dan baca contoh-contoh formulir berikut ini. Formulir A, ini formulir tentang apa, anak-anak? Lomba cerdas cermat ASEAN. Lomba cerdas cermat ASEAN. Oke, formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Kalian perhatikan ya, di situ apa saja yang terdapat dalam formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Formulir B, ini formulir tentang apa ya, anak-anak? Kegiatan ekstrakurikuler. Oke, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Coba kalian amati dulu antara formulir B dan formulir A yang tadi. Formulir A, kalian amati. Ini formulir B, kalian amati. Sekarang, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks atau berdasarkan formulir yang sudah kalian amati dan baca. Oke, nomor 1. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Oke, Rara. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? 1. Judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Oke, bagus. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaannya adalah di tujuan formulirnya. Oke, berarti tujuan formulirnya ya. Yang satu untuk lomba cerdas cermat, yang satunya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Oke, nomor 3. Apa tujuan formulir A? Tujuannya adalah untuk mengetahui identitas diri peserta mengikuti lomba cerdas cermat. Oke, untuk mengetahui peserta Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Oke, terima kasih. Pinter, Sofia. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa tujuan dari formulir B? Untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Betul, untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tata mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apa di sekolah? Tari, Bu. Tari. Bagus. Sekarang, mengapa formulir itu kita butuhkan? Untuk apa? Ada yang bisa jawab? Mengikuti lomba. Untuk mengikuti suatu informasi penting. Supaya orang lain tahu identitas diri kita. Betul, untuk mengikuti suatu kegiatan atau untuk mengetahui identitas peserta yang mengikuti suatu kegiatan. Betul, pinter. Sekarang, kapan kita mengisi formulir? Saat sedang mendaftar. Kegiatan. Oke, saat kita mengikuti suatu kegiatan atau saat kita akan mendaftar suatu kegiatan. Bagus, terima kasih. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, ayo, siapa? Rara. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi.
Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Oke, betul. Formulir adalah lembar isian yang harus diisi. Ini gunanya untuk apa? Untuk mempermudah dalam pencarian data atau informasi. Jadi ketika Sofia ingin mengikuti kegiatan suatu lomba, maka Sofia harus mengisi dulu formulir. Formulirnya berisi tentang apa? Tentang identitas diri Sofia. Jadi ketika semuanya waktu ada lomba, Sofia belum datang, ketika sudah dimulai, panitia bisa menghubungi. Sofia ini kira-kira di mana ya? Kenapa belum datang? Gitu. Ya. Jadi lebih mudah. Atau enggak, ketika pengumuman Sofia sudah pulang terlebih dahulu. Ternyata Sofia menang. Maka pihak panitia bisa menghubungi Sofia dari formulir yang telah diisi oleh Sofia. Berikutnya, sampai di sini ada yang ditanyakan pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya. Oke, ayo Sofia. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang magnet dan formulir. Magnet adalah benda yang mempunyai gaya tarik untuk menarik benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Jenis-jenis magnet adalah ada magnet batang, magnet lingkaran, magnet cincin, magnet jarum. Kita juga sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia, tentang formulir. Formulir adalah lembar isian yang harus diisi dengan baik dan benar. Jenis-jenis formulir ada formulir pendaftaran, formulir daftar riwayat hidup, formulir bank, formulir pengiriman barang. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulan IPS adalah ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. 2. Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. 3. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. 4. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Kesimpulan IPA adalah magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Macam-macam magnet. Ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet logam, dan magnet lingkaran. Kesimpulan pada hari ini tentang bahasa Indonesia. Formulir adalah lembar isian yang berisi informasi yang harus diisi dengan jujur dan benar. Macam-macam formulir, formulir pendaftaran, formulir daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, maka Ibu minta kalian untuk mengerjakan evaluasi. Ada kesulitan dalam mengerjakan evaluasi? Enggak. Oke, sudah mengerjakan evaluasi semua ya? Oke, baik. Ibu cek dulu ya evaluasinya ya. Ini merupakan evaluasi IPA yang harus kalian kerjakan. Dan alhamdulillah kalian semua sudah mengerjakan evaluasi IPA. Nilainya 90 sama 100. Rata-rata yang mengerjakan mendapatkan nilai 90 sampai 100 ya. Evaluasi ini terdiri dari 10 soal. Dari sini ada kesulitan dalam mengerjakan evaluasi? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Tidak, Bu. Baik, jadi semua tidak ada kesulitan ya, makanya nilainya bagus-bagus. Baik, berikutnya adalah evaluasi bahasa Indonesia. Ya, terdiri dari 5 soal. Dari sini ada kesulitan? Tidak ada kesulitan ya untuk evaluasi bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Ya, oke. Sekarang kita berlanjut ke IPS. Evaluasi IPS ini terdiri dari 5 soal juga. Sampai di sini ada kesulitan? Oke. Oke, ini di sini IPA ya. IPA sudah dapat nilai yang bagus-bagus semua. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengerjakannya dengan baik, sehingga kalian mendapatkan nilai-nilai yang baik. Oke,
Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kalian hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Tolong taati protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian dan jaga kesehatan keluarga kalian.